Impact Kids. Selamat pagi anak-anak Impact Kids di rumah. Jumpa lagi di Impact Kids pada pagi ini. Tentunya kita masih pada kisah Nabi Yosua. Nah anak-anak, pagi ini kita akan merenungkan Yosua 17. Anak-anak bisa membacanya secara detail di rumah. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang memampukan kami bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru, dan juga semangat yang baru. Bapa, pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu dari Yosua 17. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku semua, pagi ini kita akan melihat pertolongan Allah kepada kita. Dan tentunya Yosua 17 mengisahkan tentang anak-anak Yusuf. Pasti masih ingat dong anak-anak Yusuf yang paling tua namanya Manasye. Nah, ternyata anak sulung Yusuf, yaitu Manasye, mendapat milik pustaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan perintah Tuhan dan tentunya dengan batasan-batasan yang cukup ketat. Tetapi Tuhan juga ingin kita berusaha karena ada nilai sebuah usaha di tengah-tengah kondisi yang sepertinya tidak memiliki harapan sama sekali. Nah, anak-anakku, kenapa ya? Pasti bingung ya. Terkadang kita suka berpikir bahwa kenapa sih kok kita cuma dikasih satu undian saja? Atau kenapa sih kok kita cuma dikasih satu benda saja? Pada kisah Yosua ini, kenapa hanya diberikan satu bidang tanah? Padahal keturunan Manasye itu adalah keturunan yang jumlahnya banyak. Kita bisa lihat di ayat yang ke-14 sehingga akhirnya mereka mengeluh. Dan kita pun juga sering mengeluh ya dalam kehidupan kita. Kan kadang-kadang kita suka bilang ya sama mama papa kita, kok nggak adil sih Pak? Kok aku cuma dapat satu? Kok kakakku dapat dua? Kok adikku dapat dua? Nah terkadang kita itu tidak puas pada saat kita menerima bagian kita. Nah dari cerita Manasye ini kita dapat belajar bahwa sebelum kita bertanya mengapa, kita evaluasi dulu. Apakah sesuatu yang diberikan kepada kita itu tidak cukup? Misalnya, anak-anak mendapatkan handphone baru, tapi anak-anak maunya handphone yang mahal. Tetapi orang tua kita hanya mampu memberikan handphone yang sederhana, smartphone yang sederhana. Pertanyaannya, apakah itu tidak cukup? Kita harus betul-betul harus memikirkannya dengan teliti. Ternyata walaupun harganya tidak mahal, tetapi kita memiliki smartphone yang cukup baik, yang dapat melakukan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semua yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, itu tidak kita dapatkan begitu saja. Kita harus juga berusaha untuk dapat menggunakannya dengan sebaiknya. Kita juga harus melibatkan Yesus dalam setiap masalah kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu selalu menolong kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menolong kita terbebas dari dosa. Dan tentunya kalau kita melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap kegiatan kita setiap hari, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Anak-anak tidak boleh ragu. Kuduslah yang memberikan hikmat kepada kita untuk melakukan segala sesuatu. Jangan khawatir. Kalau ada masalah di depan kita, kita bisa tenang karena ada Tuhan Yesus yang selalu siap menolong kita. Sekali lagi anak-anak, Ibu tekankan di sini, berusahalah pada saat kita merasa bahwa kita nggak punya apa-apa. Apa yang dikasih kita nggak cukup. Tetapi dengan melibatkan Tuhan Yesus, maka selalu ada solusi yang tersedia buat kita untuk mengatasi setiap masalah kita. Jadi anak-anak tidak usah khawatir ya. Tuhan Yesus pasti cukupkan. Tuhan Yesus pasti menolong kita untuk mencukupkan segalanya. Yuk kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus terus melekat kepada Engkau Bapa. Kami harus terus datang kepadamu setiap saat, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu dan kami juga boleh merasakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah anak-anak, sampai di sini Impact Kids kita pada pagi ini. Jangan lupa ya, ikuti Impact Kids esok hari masih dalam kitab Yosua. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.